Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi an'amana bi ni'matil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Saudara-saudara, para ustadz dan ustazah, guru-guru dari Al-Quran, guru-guru tajwid, pada pertemuan kita kali ini kita sambung pertemuan kita yang dulu, yaitu masalah azan. Pada pertemuan yang lalu kita sudah membahas mulai dari Allahu Akbar sampai asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kita lanjutkan pada bacaan azan berikutnya, yaitu hayya 'alas shalah. Bacaan dari hayya 'alas shalah sering terjadi kesalahan. Yang pertama di ha, waktu kita mulai dari hayya 'alas shalah. Yang kedua, ada yang menghilangkan ain. Nah, ini. Yang ketiga, ujung yang tak jelas oleh seorang muadzin. Entah ha besar, entah ha kecil, tak jelas. Entah ha besar atau ha kecil, kurang jelas. Kita bahas dari yang pertama. Hayya, ada para muadzin yang membacanya dengan ha besar. Nah, kalau ha ini sudah ditukar dengan ha besar, maka akan berubahlah artinya. Tapi itu pun walau tidak banyak yang mengucapkan seperti itu, tapi masih ada di antara muadzin yang mengganti ha kecil ini dengan ha besar. Tapi yang musim sekarang bagi para anak-anak kami atau pemula-pemula azan yang sering menukar atau memanjangkan hayya ini menjadi mat, sedangkan dia tidak mat. Nah, kalau dikatakan bahwa itu tidak panjang, tidak mat, maka dia menjawab bahwa di TV itu, di stasiun TV itu, televisi itu panjang. Kenapa kita tidak? Nah, sering sekali kita temui seperti itu. Padahal menurut ilmu tajwid ini kan tidak ada mat, tidak panjang, hanya sekadar hayya. Baik. Bacaan yang betul, hayya 'alas shalah. Nah, ini satu, kemudian yang ini lagi. Yang sering baca hayya, hayya, itu yang salah. Atau yang menjadikannya menjadi mat. Hayya 'alas, itu. Padahal dia sini tidak mat. Yang kedua, sering dari bacaan dia ini langsung aja kepada la, seakan-akan ainnya atau a-nya tidak ada. Hayya 'alas, gitu aja, tidak jelas atau jauh dari bacaan yang benar. Hayya 'alas, gitu aja. Sedangkan yang bacaan yang benar adalah hayya 'alas, bukan hayya 'alas tapi hayya 'alas. Kemudian jelaskan di ujungnya. Hayya 'alas shalah. Gitu. Bagaimana cara membedakannya? Kalau ha kecil di tengah-tengah kerongkongan, ha besar keluarnya adalah di kerongkongan paling bawah. Ini kan bukan ha, ada orang jawab seperti itu. Nah, ta marbutoh, kalau kita berwakaf atau ketika dia sukun, dia akan berubah menjadi ta menjadi ha besar. Jadi bukan hayya 'alas salat, tapi yang betulnya adalah hayya 'alas shalah. Baik, kita lanjutkan bacaan berikutnya. Hayya 'alal falah. Sering juga terjadi sini satu sama dengan yang di awal tadi. Kemudian ujung yang tidak jelas. Nah, entah ha besar, entah ha kecil, tidak jelas. Entah ha besar, entah ha kecil, sama aja. Falah, tidak jelas. Padahal dia jelas-jelas.
hayya 'alal falah. Jelaskan. Falah. Jelas. Bukan falah. Tak jelas. Nah, inilah yang sering terjadi. Jadi yang benar adalah hayya 'alal falah. Gitu. Baik, kita lanjutkan lagi. Pada bacaan as-salatu khairum minan naum. Ini khusus bacaan azan ini untuk azan subuh, bukan azan selain dari subuh. Di subuh kan azannya akan 2 kali. Yang pertama biasanya azan Bilal bin Rabah, yang kedua Ummi Maktum. Nah, salah satu dari azan itu dibacalah as-salatu khairum minan naum. Saudara-saudara sekalian, para muadzin yang kami hormati, pernah kejadian antara pengurus masjid dengan muadzin bertengkar gara-gara ujung dari bacaan ini atau naum ini. Kata pengurus, naumnya tidak panjang. Kata muadzin, naumnya panjang atau mat. Jadi kata pengurus, as-salatu khairum minan naum. Nah, kata muadzin tidak. As-salatu khairum minan naum. Gitu. Nah, apakah naum ini menjadi mat atau sekadar dibaca naum saja? Atau jadikan mat jadi naum panjang? Persoalannya sekarang, ya mati atau waw mati. Sebab kita berwakaf seperti baca ini, dia akan berubah menjadi mat lain. Kalau tersebut mat, itu pasti panjang, tidak ada mat yang pendek. Mana contoh yang lain? Nah, kita lihat dalam surat Quraisy. Li'ila fi Quraisyin. Quraisyin kalau kita berwakaf, kan kita baca li'ila fi Quraisy kan gitu. Li'ila fi Quraisy gitu. Atau di ujungnya saif. Hukumnya sama dengan ini. Ila fihim rihlatash shita'i was-shayf. Atau yang paling sama dengan naum di ujungnya. Khawfi. Nah, sama-sama berbaris di atas, sama-sama waw yang mati, sama-sama berhenti. Nah, kalau ini katakan tidak panjang, tidak mat, maka orang berarti si min khawf, apakah tidak? Wa amanahum min khawf, kan begitu. Atau yang lebih sama betul dengan ini adalah di surah Al-Baqarah ayat 255 atau yang terkenal dengan ayat kursi. Sama-sama naum. Nah, sama betul. Sama betul. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la naum. Sama. La ta'khudhuhu sinatun wa la naum. Sama. Jadi bagi para muadzin ini dijadikan mat, namanya mat lain. Berarti kalau kita azan, naumnya dipanjangkan. As-salatu khairum minan naum. Gitu. Baik. Kita lanjutkan sedikit lagi. Selesai itu, nah kalau azan biasa, selain dari azan subuh, nah kita dari hayya 'alal falah langsung ke Allahu Akbar, sama dengan penjelas karena tahu pertemuan kita pertama dulu, yang dulu sama. Cuma tambahannya ba-nya jangan sampai terpanjangkan, terjadikan mat. Allahu Akbar, itu yang tidak boleh. Ba ini kalau panjang sudah berubah artinya. Jadi jangan yang pendek jadikan panjang atau yang panjang jadikan pendek. Allahu Akbar, Allahu Akbar.
gitu. Tidak boleh Allahu Akbar, salah ya. Terakhir bacaan la ilaha illallah. Seperti yang keterangkan pada asyhadu an la ilaha illallah. La pertama ada dua la, kemudian di sini sering orang banyak atau sering kita dengar muazin dia bermain sini yang lebih dipanjangkan. Ini sekadar saja. La ilaha illallah. Nah, padahal seharusnya di la inilah yang lebih dipanjangkan. La ilaha illa jangan tertukar menjadi ila. Nah, illa kita ulangi artinya kecuali, ila artinya kepada. Jadi tidak ada Tuhan selain Allah. Kalau ini ditukar atau dibaca menjadi ila, nah, dia akan berubah tidak ada Tuhan kepada Allah. Demikianlah barangkali saudara-saudara sekalian, para muazin kami, semoga video pendek ini bisa menambah wawasan kita dan betulkan azan kita. Dan tentu saja terakhir saya sampaikan masukan dari para guru-guru kami, para asatidz, sangat kami harapkan dalam rangka menyempurnakan ilmu yang masih banyak kurangnya daripada lebihnya. Demikian saja, mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.